Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liafi Faisal Sekrimani dengan 3 digit terakhir 213. Ini memenuhi remedi mata kuliah riset operasi. Oke, sebelumnya ini adalah hasil UTS saya dan ini hasil remedi saya. Jadi pada nomor 1A saya mengalami kesalahan pada permisalan X dan Y. Pada UTS saya, X adalah kue nastar dan Y adalah kue kastangel, yang seharusnya X adalah banyaknya bahan yang digunakan untuk membuat satu kaleng nastar dan Y adalah banyaknya bahan yang digunakan untuk membuat satu kaleng kastangel. Selanjutnya di sini saya sudah menemukan bahwa Y-nya 4 dan X 24. Selanjutnya saya sudah menemukan titiknya juga, dan saya sudah menggambar menggunakan metode grafik dan itu sudah benar. Namun saya masih mengalami kesalahan pada nomor 1B, yaitu dalam mencari keuntungan. Seharusnya untuk mencari keuntungan itu saya menggunakan mensubstitusikan 4 titik uji ke fungsi tujuannya, sehingga diperoleh keuntungan maksimal adalah 1.600.000. Baik, selanjutnya pada nomor 2, pada soal UTS saya mengerjakan itu, saya ketahui kan dimaksimalkan sehingga Z-nya itu 6P plus pagi sudah benar. Pada fungsi kendala saya juga sudah benar, namun kesalahan saya tidak merubahnya ke dalam bentuk kanonik. Selanjutnya pada tabel awal saya juga mengalami kesalahan karena belum saya rubah ke bentuk kanonik, sehingga untuk tabel berikutnya dan iterasi berikutnya saya mengalami kesalahan dan tidak saya kerjakan. Selanjutnya pada soal nomor 3, di soal UTS saya hanya menuliskan yang diketahui, dan kesalahan yang saya ulang adalah tidak menuliskan dan tidak merubahnya ke bentuk kanonik, sehingga pada tabel awal saya salah. Jika tabel saya salah, maka tabel berikutnya juga salah dan saya tidak mengerjakan tabel berikutnya. Saya belum menyelesaikan tabel iterasi 1. Dan untuk perbaikan UTS yang telah saya kerjakan kembali, saya jelaskan pada video berikut. Oke, pada nomor 1 kita diminta yang A, kita diminta membuat model matematikanya. Jadi model matematikanya, nastar membutuhkan 4 terigu dan 1 mentega. Kastengel membutuhkan 6 terigu dan 4 mentega. Namun stok terigu adalah 120 dan stok mentega itu 40. Selanjutnya untuk keterangan, X adalah banyaknya bahan yang digunakan untuk membuat satu kaleng nastar dan Y adalah banyaknya bahan yang digunakan untuk membuat satu kaleng kastangel. Selanjutnya fungsi kendala, yaitu 4X plus 6Y sama dengan 120. 4X plus 6Y sama dengan 120. X plus 4Y ini kurang dari sebenarnya 120. Ini X plus 4Y kurang dari sama dengan 40. X plus Y kurang dari 40. Selanjutnya X dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuannya yaitu Z max, yaitu 40.000 X ditambah 20.000 Y. Untuk yang B, kita diminta untuk carilah keuntungan dengan metode grafik ya. Pertama kita tuliskan seperti ini dulu, X, Y, 0, 30. Ini maksudnya adalah jika X nya 0 berarti ini Y nya, ketika X nya 0 berarti Y nya 20. X nya 0 berarti 6 kali 20 120. Terus ketika X nya 30 berarti Y nya 0. Kita coba, berarti 4 kali 30 120 ini 0, berarti betul. Berarti titik koordinatnya diketahui 0,20 dan 30,0. Selanjutnya X plus 4Y kurang dari sama dengan 40. X 4Y
sama dengan 40. Ketika X-nya 0 berarti Y-nya 10. Ketika X-nya 40 berarti Y-nya 0. Sehingga titik koordinatnya 0,10 dan 4,0. Selanjutnya kita mencari titik potong 4x plus 6y sama dengan 120 dan x plus 4y sama dengan 40. Caranya yang 4x plus 6y sama dengan 120 ini saya kali 1 dan x plus 4y sama dengan 40 saya kali 4. Sehingga 4x plus 6y sama dengan 120, 4x plus 16y sama dengan 160 ini saya kurang, sehingga y ketemu 4. Selanjutnya saya substitusikan, ini saya eliminasi agar ketemu y, dan ini saya substitusikan agar ketemu x, sehingga x plus 4y sama dengan 40, x plus kita substitusikan y nya 4, berarti 4 kali 4 16, sehingga x sama dengan 40 per min 16 sama dengan x sama dengan 24. Dapatkan titik potong kedua garis, ini garis ya, itu 24,4. Titik uji selanjutnya kita substitusikan ke 4 titik uji ke fungsi tujuan. Ini setbacknya diketahui ini. Saja kita masukkan ke titik 0,20, ke titik 30,0, ke titik 0,10 dan titik 4,0. Sehingga diketahui hasilnya. Karena kita mencari Z-max sehingga yang paling besar yaitu 1.600.000. Jadi keuntungan maksimal yang diperoleh Irsyad adalah 1.600.000. Selanjutnya nomor 2, kita diminta untuk menentukan nilai maksimal dari Z6P plus 4Q dengan menggunakan metode simplex jika diketahui P plus Q lebih dari sama dengan 8, 2P min Q kurang dari sama dengan 6, P min 2Q sama dengan 4, dan P, Q lebih dari sama dengan 0. Oke, sudah diketahui, kita jawab. Ini kita ubah dulu ke bentuk kanonik atau standar. Z-nya ini kita tambah 0S1, 0S2, min MA1, min MA2. Ini karena ini lebih dari sehingga ininya S-nya negatif. Karena lebih dari kita tambahkan A. Selanjutnya karena ini kurang dari sehingga S-nya positif. Karena kurang dari tidak ada tambahan A. Selanjutnya karena ini lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita membuat tabel awalnya. Kita ini basis, CC, koefisien. Kita masukkan basisnya A1 karena ini kita pilih salah satu, saya milih A1 yang lebih besar, ini S2 yang paling besar, dan ini A2 yang paling besar, sehingga saya masukkan koefisiennya ini, kita masukkan semua. Lalu kita mencari ini di antara Z, J min CC nya kita cari yang negatif paling besar, kita ketemu ini. Sudah, setelah itu berarti 8 bagi 1 8, 6 bagi 2 3, 4 bagi 1 4. Terus kita cari yang di rasio ini positif terbesar sehingga pivotnya ketemu 2. Selanjutnya kita operasikan, lalu masuk ke tabel iterasi 1. Caranya sama, namun karena ini pivotnya di P sehingga P-nya berubah di sini, jadi S2 nya berubah, koefisiennya pun juga berubah. Kita kerjakan ulang dengan iterasi 1 hingga ketemu ZJ min CJ nya ini. Karena ini negatif terbesarnya ini berarti yang sebelah sini. Terus kita cari rasionya dulu juga, berarti 5 dibagi 3 per 2 ketemu 10 per 3, 3 dibagi misalkan ketemu ini, dan sehingga positif terbesarnya adalah ini sehingga pivotnya ketemu 3 per 2. Selanjutnya kita masuk ke iterasi 2. Setelah itu karena tadi pivotnya berada di kolom ini di Q, jadi Q-nya berubah di sini. Terus kita kerjakan lagi ZJ min CJ. Ya, karena ZJ min CJ nya itu lebih dari sama dengan 0, maka tabel itu sudah optimum sehingga didapatkan Q-nya itu 10 per 3 dan P-nya itu min 13 per 3.
Jika sudah, kita substitusikan ke Z max NP plus 4Q, sehingga kita substitusikan seperti ini, sehingga hasilnya adalah min 38/3. Untuk selanjutnya kita ke nomor 3. Kita ketahui juga fungsi tujuannya, minimumkan f 2x plus 2y plus 2z. Untuk fungsi kendalanya 2x plus 2y plus z kurang dari sama dengan 22, y plus 2z lebih dari sama dengan 25, 2x plus y plus 2z lebih dari sama dengan 30, x, y, z lebih dari sama dengan 0. Jawabannya kita ubah dulu ke bentuk kanonik atau bentuk standar, sehingga f min 2x plus 2y ditambah 2z ditambah 0 s1 plus 0 s2 plus 0 s3 plus ma1 plus ma2. Selanjutnya 2x plus 2y plus 2z ditambah s1 karena kurang dari. Selanjutnya y plus 2z min s2 plus a1 karena lebih dari. 2x plus 2y plus 2z min s3 plus a2 karena lebih dari. Sehingga x, y, z, s1, s2, s3, a1, a2 lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya masuk ke tabel awal. Jadi tabel awalnya yang berbasis CC quotient, karena yang paling besar saya ambil S1, A1 dan A2. Selanjutnya sama kita kerjakan, karena ini negatif paling besar sehingga saya milih ini, karena minimum ya, karena minimum saya pilih yang positif paling besar. Karena ini minimum jadi saya pilih yang positif paling besar. Jadi ini hingga baris ini solusinya 2 bagi 2 11, 2 bagi 2 2 5/2, 3 bagi 2 15, sehingga rasionya yang positif terbesar ini, sehingga pivotnya ketemu 2 di Z, sehingga Z nya berubah di sini. Kita masuk ke iterasi 2 sama caranya. Terus Z nya ini kita pilih yang positif terbesar di sini, jadi kolom ini. Terus kita cari solusinya, min 3 dibagi 2 min 3/2, sehingga yang positif terbesar itu yang ini ya, sehingga pivotnya tuh ini. Sudah, kita masuk ke iterasi 2. Tadi kan ini ya, x nya berubah di sini. Terus habis itu kita masukkan lagi. Setelah sampai ZJ min CC, karena ZJ min CC nya itu kurang dari sama dengan 0, maka tabel sudah optimum, sehingga didapatkan X sama dengan 5/2, Y nya 0 karena nggak ada di sini, dan Z nya itu 25/2. Kita substitusikan ke F min sehingga menghasilkan hasil 30. Jadi kesimpulannya itu ada pilihan jawaban karena di basis ini masih memuat S1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.